Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pertama-tama memperkenalkan diri. Nama Bapak mungkin sudah pada tahu ya. Nama Bapak itu adalah Pak Adam, yang akan memberikan materi yaitu akuntansi. Itu adalah akuntansi ya. Nah, sebelum Bapak berlanjut fokus materi ya, Bapak mengingatkan karena kondisi seperti ini ya, tolonglah waktu itu gunakan dengan baik. Belajar dan belajar. Sebab yang namanya kelas 3 itu waktunya sangat singkat. Ya, makanya waktu itu gunakan dengan baik. 1 menit pun kita harus mampu mengelola waktu dengan baik. Insya Allah kalian itu akan sukses. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita fokus ya. Saya akan memberikan suatu judul akuntansi sebagai informasi. Pertama yang akan dibahas adalah sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi. Yang namanya akuntansi kalau kita lihat ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu sampel atau contoh, misalnya jika kalian ingin membeli barang, katakanlah sepatu dan yang lainnya, tentu kalian itu sebelum barang itu dibeli, otomatis kalian itu harus tahu jumlah uang yang ada. Berapa uang yang ada? Nah, untuk melihat jumlah uang yang ada, ya, kita lihat dalam suatu pembukuan atau laporan, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini. Ya, kata bahasa sehari-hari mah ada penerimaan dan juga ada penjualan. Tetapi dalam bahasa akuntansi di sini namanya aset. Kemudian liabilities ditambah ekuitas. Nah, ini liabilities ditambah ekuitas. Aset adalah harta, di mana harta itu adalah kekayaan yang dimiliki, bisa perorangan, bisa organisasi, atau juga bisa identik perusahaan. Harta macam-macam. Jadi aset di sini macam-macam. Satu ada yang disebut current aset. Current aset. Di mana current aset ini jika diartikan adalah harta lancar. Contoh, banyak harta lancar, kas, uang kas. Kedua, perlengkapan. Kemudian piutang dan lain-lain. Harta lancar, harta yang manfaatnya kurang dari 1 tahun. Jadi kalau Bapak diberikan definisi, apa itu harta lancar? Harta yang mempunyai manfaat kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah uang kas, perlengkapan, dan piutang. Yang kedua, yang termasuk aset adalah fixed aset, harta tetap. Di mana harta tetap itu harta yang manfaatnya atau dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Jadi kemanfaatan dari harta tetap itu lebih dari 1 tahun. Contoh, ya, contohnya satu adalah building atau gedung. Kemudian mesin. Kemudian peralatan. Gedung, mesin, peralatan,
Kemudian yang namanya perusahaan itu mempunyai alat akomodasi ya, itu adalah kendaraan. Dan yang terakhir adalah tanah. Nah, ini termasuk harta yang manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga yang termasuk harta. Yang ketiga yang termasuk harta itu adalah intangible asset. Jadi yang ketiga yang termasuk harta itu adalah intangible asset, harta tak berwujud. Contoh harta tak berwujud. Satu adalah goodwill. Apa goodwill? Goodwill itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh perusahaan. Keistimewaan apa? Nah, misalnya gini, misalnya perusahaan ini kita mendirikan perusahaan, biji dekat dengan bahan baku, 2 dekat dengan daerah pemasaran, 3 produknya dicintai oleh konsumen. Nah, itu namanya goodwill. Jadi goodwill itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Sehingga di sini perusahaan itu selanjutnya dari goodwill itu akan menjadi go public. Sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat produk-produknya itu. Jadi masyarakat itu tidak akan lari, konsumen itu tidak akan lari kepada produk yang lain. Kalau suatu perusahaan sudah go public, artinya sudah diakui. Kemudian yang termasuk harta tak berwujud, intangible asset, yang kedua adalah hak merek. Hak merek. Kemudian yang ketiga, hak cipta. Ini biasanya buku. Hak cipta ya. Ini diantaranya. Jadi harta tak berwujud ini sangat berguna ya, bagi perusahaan dan menghasilkan. Kemudian yang keempat yang termasuk aset adalah other aset. Jadi other aset. Jadi contoh dari other aset ini pertama adalah misalnya kalau kita sedang membangun belum selesai. Yang kedua mesin masih di gudang. Itu termasuk harta lain-lain yang dimiliki oleh perusahaan dan akan memberikan manfaat. Nah, itulah yang termasuk harta. Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi tadi kalian kalau ingin melihat berapa besar uang yang kalian miliki, kita bisa dilihat dari ini. Ya. Baru kita bisa menentukan, nah itu tadi melakukan transaksi pemberian barang. Jadi tidak asal sembarangan kita mengeluarkan uang. Kalau kita mampu mengelola uang dan mempunyai ini seperti adanya pembukuan. So, yang pertama. Nah, kita lihat bagaimana sejarah sekarang. Ini mulai dari tahun 1494. Ya. Tahun 1494 muncul sistem pencatatan. Jadi sistem pencatatan. Jadi tahun 1494 muncul sistem pencatatan yang dikemukakan oleh Luca Pacioli, di mana si Luca ini adalah berkebangsaan Italia. Dia sebenarnya ahli di bidang matematik karena berkaitan dengan menghitung, terutama menghitung duit, uang, ya, sehingga muncul ini. Tetapi kemunculan sistem pencatatan ini ada dasarnya. Dasarnya apa? Satu,
adanya pajak. Pajak atau sewa. Kenapa muncul pajak dan sewa? Sebab pada masa lalu dengan sistem kerajaan para bangsawan, ya, itu masalah pajak itu sangat identik untuk sangat identik untuk kebutuhan kerajaan. Sebab kerajaan itu tidak akan berjalan tanpa adanya pajak atau sewa. Yang kedua adalah adanya perniaga atau niaga, ya. Adanya niaga. Adanya niaga atau perdagangan. Nah, kedua ini akan memunculkan sistem pencatatan. Jadi penyebab munculnya sistem pencatatan adanya pajak, adanya sewa yang dilakukan oleh para bangsawan pada masa itu. Ya, kemudian adanya niaga atau perjalanan dagang. Nah, ini kedua ini harus dicatat. Harus dicatat secara teratur dan berkelanjutan. Maka muncul, menurut Silukat, dengan kegiatan tersebut muncul double entry. Ini, jadi muncul double entry. Apa sih double entry? Pembukuan berpasangan seperti ini. Ini berpasangan, ya. Di sini ada aktiva, ada pasiva. Nah, ini, ya, ini. Jadi double entry ini adalah seperti ini. Ini salah satu gambaran pembukuan sistem double entry. Itu, ya. Nah, sehingga dengan adanya double entry, para masyarakat atau para bangsawan yang ada pada masa itu memberikan gelar, ya, kepada Silukat Paciola. Dia disebut Bapak Akuntansi. Sekarang sudah tahu bahwa Bapak Akuntansi adalah Luca Paciola. Pada jangan tertukar dengan Bapak Ekonomi Dunia. Saya yakin Bapak Ekonomi Dunia kalian sudah tahu sebab sudah diajarkan sejak SMP. Jadi kalau Bapak Ekonomi Dunia sudah terkenal, orangnya liberal, ya, berasal dari Inggris, dan itu adalah Adam Smith, bukan Adam Smith, ya, tapi Adam Smith. Jadi sekali lagi, Bapak Ekonomi itu adalah Adam Smith, sedangkan Bapak Akuntansi adalah Luca Paciola yang berkebangsaan Itali. Sehingga dia membuat satu karya yang disebut double entry atau istilahnya buku berpasangan. Seperti saya tadi contoh ini, ya, ini, ya, udah. Nah, sekarang apa sih tujuan dari pembukuan? Nah, tujuan pembukuan menurut Silukat adalah untuk memberikan informasi. Coba sekali lagi, bahwa tujuan daripada pembukuan untuk memberikan informasi informasi yang tepat waktu kepada pihak-pihak pengguna dari informasi ekonomi. Jadi sekali lagi, tujuan pembukuan adalah memberikan informasi, ya, yang tepat waktu kepada pengguna informasi ekonomi. Pak, apa sih yang dimaksud dengan informasi ekonomi? Ini yang tidak. Nah, inilah yang disebut informasi ekonomi itu adalah satu, harta, dua, kewajiban, dan tiga adalah modal. Itu termasuk sumber ekonomi. Dan sekali lagi, yang termasuk sumber ekonomi satu adalah aset atau harta. Dua adalah liabilities atau kewajiban atau utang. Dan yang ketiga adalah ekuitas modal.
informasi yang tepat waktu, ya, kepada pihak pengguna informasi ekonomi. Itu yang namanya tujuan daripada pembukuan. Kemudian yang selanjutnya, perkembangan akuntansi terus berkembang. Bahkan di Eropa, ya, Inggris, kalau tidak salah Inggris. Nah, sejak terjadinya revolusi industri yang terjadi pada tahun 1870, jadi 1800, saya ulangi, terjadinya revolusi industri itu adalah 1776. Bentar, ya. Saya ulangi. Jadi perkembangan akuntansi ini mengarah ke Eropa, khususnya Inggris. Di waktu itu terjadi revolusi industri. Nah, dengan kejadian revolusi industri, akuntansi itu mengalami perkembangan yang sangat positif. Kenapa? Sebab di dalam revolusi industri terjadinya adalah cost produksi, biaya produksi. Sehingga dengan adanya biaya produksi muncul satu, apa yang dikatakan akuntansi biaya. Dua, apa yang dikatakan akuntansi keuangan. Ya, apa? Jadi sekali lagi bahwa dengan terjadinya revolusi industri, akuntansi mengalami perkembangan yang sangat positif. Sebab di situ muncul, ya, cost industri atau cost produksi, biaya produksi. Dengan keberadaan biaya produksi akan muncullah di situ seperti akuntansi biaya. Jadi segala kegiatan itu perlu biaya. Yang kedua adalah akuntansi masalah keuangan. Ya, itu, ya. Jadi itu dari revolusi industri. Kemudian berkembang lagi akuntansi ke Amerika. Ya, ke Amerika. Dari situlah muncul yang namanya PA. Ya. Namanya PA. Jadi di Amerika Serikat ini muncul adanya PA. Prinsip akuntansi. Kemudian yang kedua, di Amerika ini muncul istilah GAAP. Nih. GAAP. Ya. General Accepted, ya, Accounting Principle. Jadi di sini prinsip akuntansi diterima umum. Jadi di Amerika dua muncul, ya. Dua muncul di Amerika ini perkembangan akuntansi, ada yang disebut PA, prinsip akuntansi. Yang kedua yang disebut dengan GAAP, ya, GAAP, ya, Principle Accounting Government, general. Jadi sekali lagi jangan salah arti. Jadi kalau didefinisikan ke dalam bahasa Indonesia, prinsip akuntansi diterima umum. Kalau ini adalah prinsip akuntansi. Untuk apa di Amerika ada aturan seperti ini? Ya, di mana kaum ya yang bermodal wajib, ya, katanya wajib, ya, belum membuktikan, ya, katanya wajib kaum yang bermodal itu untuk menanamkan uang besar atau tercatat di bursa. Nah itu, ya, tujuan di Amerika ini. Jadi kesimpulan perkembangan ya akuntansi di Amerika muncul dua aturan. Satu adalah prinsip akuntansi. Kedua adalah general ya, accounting principle, ya, prinsip. Jadi prinsip akuntansi diterima umum. Kedua,
masa zaman Belanda. Nih, bagaimana pada masa zaman Belanda? Waktu itu kita sudah dijajah. Ya. Ini terjadi perkembangan akuntansi di masa penjajahan Belanda ternyata mengalami perkembangan yang sangat bagus, yang sangat baik setelah dihapusnya Undang-Undang Tanah Paksa. Ini. Ya. Jadi dengan dihapusnya Undang-Undang Tanah Paksa, ya, di mana bangsa-bangsa Belanda rame-rame menanamkan asetnya atau istilahnya investasi. Ya. Karena pencatatan pada masa zaman Belanda itu mengacu kepada domain negeri. Jadi pada masa Belanda setelah dihapus undang-undang tanah paksa, perkembangan akuntansi semakin berkembang. Karena waktu itu berlomba-lomba bangsa Belanda untuk menginvestasikan uang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, itu, ya. Nah, sistem pembukuannya pada masa Belanda itu adalah global entry. Itu, ya. Itu masa zaman Belanda. Kemudian zaman setelah Belanda apa? Zaman penjajahan Jepang. Nah, pada masa penjajahan Jepang, ternyata perkembangan akuntansi tidak mengalami suatu perubahan. Ya. Nah, tetapi setelah kemerdekaan di kita, setelah kita merdeka, maka mulailah kita merintis. Jadi kita merintis tahun 1952. Jadi tahun 1952 ini merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia munculnya pendidikan akuntansi yang digagas oleh UI. Jadi pertama yang menggagas di Indonesia pendidikan akuntansi adalah UI. Nah, itu pada tahun 1952. Jadi perintis, sekali lagi, ya, perintis pendidikan akuntansi terjadi pada tahun 1952. Pertama kali adalah UI, Universitas Indonesia. Ya. Kemudian untuk memperkuat masalah akuntansi, perkembangan akuntansi Indonesia, muncul organisasi profesi. Ya. Muncullah organisasi profesi akuntan yang disebut IAI. Nah, ini ya, Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi IAI itu adalah Ikatan Akuntansi Indonesia. Ini sebuah organisasi perkumpulan akuntan-akuntan di Indonesia. Itu namanya Ikatan Akuntansi Indonesia. Ini didirikan tahun 1957. Jadi tahun 1957 didirikan organisasi profesi yang disebut Ikatan Akuntansi Indonesia. Yo, kan? Supaya perkembangan akuntansi di Indonesia itu semakin berkembang. Yo, kan? Itulah sejarah dari akuntansi. Bahkan sekarang di tingkat SMA sudah dari sejak, ya, dulu sudah ada. Itu perkembangan akuntansi di Indonesia sehingga muncullah adalah akuntansi pendidikan. Ada akuntansi pendidikan, ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya pembiayaan dan yang lain-lainnya. Itu ya, itu perkembangan akuntansi Indonesia. Coba, tolong bisa dipahami, anak-anak, kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, sejarah akuntansi, ya, sejarah akuntansi. Maka kalian bisa memahami, ya. Nah, kalau sudah memahami,
kita lanjutkan poin yang kedua. Kita lanjutkan poin yang kedua. Yang kedua adalah pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi ada beberapa pengertian. Pertama kita lihat pengertian akuntansi berdasarkan AA. Ini atau A3. Yang kedua pengertian akuntansi DDA. Ya, atau D2 plus A1. Ya. Yang ketiga definisi umum. Ini ya. Jadi pengertian akuntansi ada 3. Satu menurut A3. Apa itu A3? Pertamanya adalah Amerika. Accounting. Ya, Amerika sekali lagi. Pertama Amerika. Amerika ya, penulisannya Amerika. Kemudian keduanya accounting. Kemudian ketiganya adalah association. Bapak kurang paham ya bahasa Inggris, mohon maaf. Di bawah bisa. Ya. Sekali lagi. Ya. Di sini tadi Amerika Accounting Association. Ya. Tuh, kita definisikan ke dalam bahasa Indonesia. Dan tinggal kita kembalikan. Berarti di sini perhimpunan akuntansi Amerika. Ya. Apa itu pengertian akuntansi berdasarkan definisi A3? Adalah, tolong dicatat. Tersiapkan, tolong dicatat. Jadi yang pertama, pengertian akuntansi berdasarkan A3 adalah suatu mengidentifikasi, mengukur, ya, sekali lagi, mengidentifikasi, mengukur informasi ekonomi, ya, mengukur informasi ekonomi. Saya ulangi, mengidentifikasikan, mengukur informasi, ya, informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tepat bagi pengguna informasi. Ulangi ya, sekali lagi saya ulangi. Suatu mengidentifikasi, mengukur informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tepat bagi pengguna informasi ekonomi. Itu definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua, D2 plus A1. Tadi sudah tahu dasar-dasar akuntansi. Ya, dasar-dasar akuntansi. Ini ada dua sudut pandang. Jadi yang kedua itu pengertian akuntansi pertama dilihat dari pemakai. Sekali lagi. Jadi berdasarkan D2 plus 1, pengertian akuntansi dilihat dari dua sudut pandang. Satu adalah pemakai. Dua adalah sebagai kegiatan, proses kegiatan. Ya. Nah, sebagai pemakai, ya, sebagai pemakai yang disebut akuntansi sebagai pemakai adalah suatu disiplin, ya, untuk menyediakan informasi akuntansi. Jadi suatu disiplin untuk, ya, menyediakan informasi akuntansi. Ya. Sedangkan dilihat dari segi yang kedua dari segi kegiatan atau
proses kegiatan, yaitu adalah akuntansi itu adalah suatu pencatatan, penggolongan, peringkasan, melaporkan dan mengomunikasikan data keuangan. Nah itu ya. Jadi sekali lagi, sebagai proses kegiatan, apa itu akuntansi adalah suatu pencatatan, penggolongan, pengintisaran, pelaporan, dan mengkomunikasikan data keuangan perusahaan. Itulah dilihat dari segi kegiatan. Kemudian definisi yang ketiga adalah umum. Ya. Definisi umum adalah suatu seni mencatat. Jadi suatu seni untuk mencatat, penganalisaan serta membuat laporan keuangan yang melibatkan transaksi keuangan dalam perusahaan. Itu pengertian umum. Ya, itu ya. Berarti sekarang sudah jelas bahwa definisi pengertian akuntansi A 1, 2, dan 3 telah sampaikan. Nah itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah pihak-pihak pengguna informasi akuntansi. Jadi yang ketiga, poin yang ketiga yang ini ya adalah pihak-pihak pengguna informasi akuntansi. Siapa? Ada dua, ya. Jadi ada dua. Jadi yang ketiga, pihak-pihak pengguna atau pemakai informasi akuntansi itu ada dua. Satu adalah pihak intern. Dua adalah pihak ekstern. Ini, ya, pihak ekstern. Ya. Jadi pihak-pihak pengguna informasi akuntansi, satu adalah pihak intern. Siapa? Nah, pihak intern itu kan dari dalam perusahaan atau di dalam organisasi, ya, adalah pemimpin perusahaan. Kalau di sekolah, ya, dia adalah pihak dalam. Jadi sekali lagi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, ya, yang sangat membutuhkan laporan keuangan itu pertama adalah pihak intern, yaitu pemimpin perusahaan. Kalau kita berbicara perusahaan, kalau berbicara lembaga, misalkan sekolah adalah kepala sekolah, ya, ini. Kemudian bisa manajer yang mengelola perusahaan. Yang kedua adalah ekstern. Yang kedua ekstern adalah ini pihak-pihak dari luar. Pihak dari luar, salah satu contohnya adalah pemerintah. Jadi pemerintah ini memerlukan informasi keuangan. Untuk apa pemerintah? Pemerintah membutuhkan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk menentukan atau mengukur besarnya pajak. Sebab pemerintah dominan pajak. Hampir 65% negara bisa berjalan itu bersumber dari pajak. Makanya pemerintah ini sangat membutuhkan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, yang kedua, dan termasuk pihak ekstern, KS dia, ekstern. Yang kedua adalah pihak kreditur, pihak bank. Bank, biasanya bank ini adalah yang memberikan dana, ya, menyuntik dana, memperbesar dana perusahaan. Nah, sebelum bank itu memberikan dananya, tentu bank ini, ya, harus tahu laporan keuangan. Kenapa bank harus tahu? Ya, karena yang namanya bank, ya, memberikan sumber dana, ya, harus tahu masalah laporan keuangan itu yang benar-benar laporan keuangan itu
mengembalikan pinjaman tadi, ya. Bank ngasih, perusahaan itu harus mampu mengembalikan. Makanya laporan keuangan itu harus benar-benar, bukan embel-embel, bukan abal-abal, ya. Makanya banyak perusahaan yang disita karena apa? Laporan keuangannya abal-abal, asal dibuat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pihak, nah ini karyawan ini perlu laporan keuangan. Untuk apa? Karyawan untuk tahu laporan keuangan, yaitu untuk melangsungkan kehidupan. Jangan seperti begini, udah kerja 10 tahun, misalnya gaji tahun bulan pertama ini misalnya 1 juta, udah kerja 10 tahun tetap 1 juta. Berarti ini kelangsungan, sebab beban hidup itu semakin bertambah. Jadi karyawan itu harus tahu tentang laporan keuangan, ya. Kemudian yang berkepentingan terhadap laporan keuangan selain tadi pemerintah, kreditur atau bank, kemudian yang ketiga tadi karyawan, dan yang ketiga adalah pemilik. Jadi pemilik harus tahu laporan keuangan perusahaan, ya. Dan yang keempat adalah pelanggan atau konsumen atau masyarakat. Jadi yang kelima, satu lagi saya ulangi, yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dari di luar perusahaan, satu adalah pemerintah, kedua adalah kreditur, ya. Ketiga adalah karyawan atau pegawai, keempat adalah pemilik perusahaan, dan yang kelima adalah konsumen atau pelanggan atau masyarakat. Nah itu ya, itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan akuntansi dari pihak luar. Nah sekarang tadi, ya, seperti adanya perusahaan yang disita asetnya, pabriknya disita. Sebab apa? Pembuatan laporan keuangannya apa-apa. Sebab begini, laporan keuangan yang diterima oleh tadi pihak-pihak yang menggunakan itu harus akuntabel, ya, harus bisa dipercaya. Biasanya perusahaan itu membuat laporan keuangan, di situ ada tim, di suatu perusahaan itu ada tim untuk membuat laporan keuangan. Sebelum disebarkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, itu harus diadakan auditing, ya, audit oleh akuntansi publik. Jadi pekerjaan akuntansi publik itu mengaudit laporan keuangan perusahaan, maka disebut akuntan, ya, itu, ya. Nah itu ya. Tolong yang Bapak sampaikan, apakah kalian bisa dipahami? Mungkin terlalu cepat, ya, Bapak mengakui terlalu cepat, ternyata mengejar waktu, ya. Saya dikasih waktu jaraknya 2 jam, tapi bisa terlaksana 1 jam. Saya mohon maaf, ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Yang Bapak bisa sampaikan hanya di sini hanya teori-teori saja. Dan perlu Bapak sampaikan di rumah kalian, pelajari ini, ya. Pelajari ini di rumah, ya. Tolong pelajari supaya nanti pertemuan keduanya ini akan bertemu, yaitu kata sama dengan U ditambah M ditambah P dikurangi B. Nah ini, tolong ini pelajari di rumah. Pertama saya katakan hanya adalah harta, U-nya adalah kewajiban atau utang, ditambah M-nya adalah modal, ditambah P-nya adalah profit atau pendapatan, dikurangi cost, beban. Ini tolong ini pelajari, ya. Nah, untuk kalian supaya ada kegiatan di rumah, apa yang disampaikan oleh Bapak hari ini, kalian harus mengerjakan soal-soal yang Bapak nanti insya Allah akan memberikan soal pada kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.